kita gali itu masalah misi usaha walaupun kecil tapi kenyataan bisa mendongkrak perekonomian masyarakat. Kalau kita besar kecilnya saya rasa itu bagi kita orang begitu tertarik. Tapi adanya perbankan dalam arti Bank Jombang ini bisa mengangkat pada masyarakat utamanya yang mungkin strata bawah. Kalau yang besar-besar saya rasa sudah ditangkap orang-orang yang besar lah intinya seperti itu. Yang pertama ini tadi kita dari Pak Direktur tadi melayani mungkin dari bansos baik pusat maupun daerah maupun provinsi. Ini kan sama sekali kalau di Kulon Progo sama sekali belum. Jadi mungkin dari hal-hal seperti ini kan memicu dalam arti untuk memperkenalkan Bank Jombang itu sendiri pada masyarakat kaum yang mungkin di bawah standar masyarakat menengah ke bawah. Ini efek dalam arti itu kan dominonya bagus sekali. Ini kerjasamanya seperti apa? Karena apa? Kalau di kami ini kan jelas berlomba-lomba Bank BPD sama Bank Pasar atau Bank sekarang Kulon Progo ini kan seperti tikus sama kucing rebut-rebutan gitu loh. Nah, ini saya rasa kita kan menyelaraskan itu loh Pak. Jangan sampai seperti itu, pasar itu seperti diatur tapi juga ada kerjasama gitu loh Pak. Ini supaya nanti juga seperti apa langkah-langkah yang mungkin ditempuh di Bank Jombang ini. Yang kedua mungkin dari saya senang sekali tadi beberapa hal yang kegiatan mungkin ada arisan tapi ada mungkin arisan untuk beli sepeda motor Skopi lah, itu kan juga produk juga mungkin dari sponsor juga bagus. Artinya apa, pengenalan masyarakat. Kalau toh kita ini kan kadang-kadang beli aja minta pinjam untuk beli ya, ini kan sudah dikabar Bank Pasar. Oh kan Anda punya butuh sepeda motor pakai lewat ini kan, berarti masyarakat di Kabupaten Jombang ini sangat dominan sama Bank Jombang ini yang alias dulu Bank Pasar itu. Ini saya rasa juga praktis. Untuk itu nanti kita akomodir dalam arti untuk spot Kulon Progo seperti supaya kepinginnya saya seperti itu. Kalau kita melihat dari Bank Kulon Progo itu terus terang kita ya sedikit banyak tahu dalamnya. Itu kan dulu pelayanannya itu kan banyak orang-orang investor luar besar. Biasanya kan perbankan itu senangnya ya besar-besar langsung kelihatan, tapi begitu kolab orangnya pengusaha itu tafsirnya keliru, akhirnya juga terbengkalai. Akhirnya juga bagi perusahaan bank kita yang di Kulon Progo itu kan juga agak keributan. Ini saya rasa pengalaman yang ini yang mungkin harus kita timbang untuk di masyarakatnya untuk dikelola Bank Kulon Progo. Ini saya pengalaman yang dapat. Yang berikutnya mungkin diantara perangkat desa adanya undang-undang terbarukan asesmennya untuk ASN seperti ASN itu kan jelas kepastiannya juga Pak. Ini juga sinergi tidak sama Bank Jatimnya sama Bank Jombangnya itu loh Pak. Ini supaya nanti kita juga akan menyenergikan untuk Kulon Progo ini supaya nanti juga belum tahu persis, tapi itu seperti balapan tadi sebenarnya. Kalau itu ada regulasi yang mungkin harus diatur melalui perpu bagaimana di Jombang ini supaya nanti tidak tabrak-tabrakan itu. Untuk tadi misalnya dana-dana yang sifatnya itu kan bisa masuk di Bank Jombang. Karena kalau di Jatim ini kan Bank Jatim mungkin uangnya banyak mungkin, berarti tidak usah istilah saling nyandra itu mungkin bisa. Nah, kalau di IJ itu kan hanya 5 kabupaten kota Pak. Jadi penyertaan modal jelas gubernur paling tinggi. Mungkin keduanya pemerintah Sleman, baru di kota Yogyakarta dan Bantul. Kita itu paling terakhir lah. Tapi kita mau muya itu ya sulitnya luar biasa. Tapi pasarnya juga rebutan, padahal kita satu-satunya untuk Bank Kulon Progo itu sebetulnya. Yang terakhir saya rasa nanti seperti apa
gambaran secara umum. Tadi yang disampaikan mungkin dari penyertaan modal tadi ada yang mungkin sekitar sampai 200 miliar, beserta tanahnya juga tinggi itu. Nah, kami ini kan juga barusan penyertaan modal dalam tanda petik ya tanah. Tapi kan Bank Pasar Kulon Progo dulu punya tanah sendiri jalan nasional itu sebetulnya. Tapi kan setelah pemerintah kabupaten akan narik ada tanah yang mungkin lebih representatif, itu ditarik ke tanah Pemda Pasar Kewan. Tapi yang di situ itu juga masih tanahnya statusnya tanah Bank Pasar. Nah, maksud kami itu kan jelas aset Bank Pasar, padahal kita butuh penyertaan. Ini saya rasa itu lebih baik diuangkan, Pak, biaya di appraisal dan sebagainya nanti untuk penguatan permodalan di Bank Pasar. Dan selama ini kan kita jadwal tadi yang disampaikan Bu Wakil ini entah berapa tahun yang akan datang disediakan 50 miliar lah. Ini saya rasa memang sebetulnya harus ke sana, tapi nek kita yang mungkin harus kita cermati memang mengumpulkan di antara aset-aset yang ada di bank kita, Bank Kulon Progo itu memang harus segera kita terwujud lah, mau baru kita penataan penyertaan modal. Untuk di masing-masing Kapanewon, kalau di sini kecamatan itu juga kita sudah rata-rata punya kas, tapi belum namanya ya kas pembantu kas gitu. Jadi memang belum gedung-gedungnya belum representatif. Ini harapan kami minta kedorong supaya mendekati konstituen masyarakat kita, konsumen, supaya mengenalkan diri seperti BRI itu. Ini supaya ini baru program lah. Tapi kalau yang disampaikan Pak Direktur tadi, bagaimana di Jombang ini kalau kita mencari terobosan, sangat betul sekali di Kulon Progo itu memang untuk pengembang KPR, Pak. Tapi kita saat hidup kemarin kita meminta hitungan kalau misalnya jangka panjang itu sampai 15 tahun, 10 tahun. Kenyataan Bank Kulon Progo itu beraninya maksimal 5 tahun. Nah, ini format dari cendelan ini di mana, Pak? Nah, itu paling potensi sebenarnya KPR itu. Karena banyaknya investor termasuk masyarakat yang dominan kepengen rumah, itu saya rasa satu-satunya jalan KPR itu sebetulnya. Padahal itu otomatis tidak akan rugi selama artinya tidak pengembang dalam arti yang besar. Saya rasa itu malah justru dominan mendampingi masyarakat. Otomatis nanti kalau toh orangnya itu mungkin ada kesalahan di tengah jalan, otomatis dana-dana itu kan asetnya masih dulu, Pak. Jadi daripada kita mensupport investor luar daerah, mungkin ada di Purworejo, ada di Jogja, itu kenyataan malah banyak yang mogok. Nah, itu kan otomatis kita kalau KPR itu sangat seperti apa nanti di Jombang ini kalau memang sudah ada, Pak. Jadi alur centelannya aturan itu lewat apa katanya di Kulon Progo itu kan belum bisa, itu karena dana atau bagaimana. Padahal kalau kita di BNI itu jelas saya punya gambaran sampai 10 tahun, 15 tahun bunganya menurun lah, itu seperti itu. Beberapa hal yang mungkin perlu penjelasan saja, Pak. Jadi nanti kalau mungkin di siang hari ini kita kalau tidak punya gambaran, kepinginnya itu kita memang memfasilitasi dalam arti jangan tabrakan tapi bersinergi. Karena kita juga dikeluhkan, wah kita itu kalah sama BPD dan sebagainya. Nah, ini saya rasa juga kita kadang-kadang harus dodong. Tapi kalau kita melihat dari itu tadi, Pak, trennya itu naik terus, Pak. Nah, ini kan termasuk 19, 20-nya kan, nah, 20-nya Pak, 20-nya kan nanti akhir akan memberi ke pemerintah daerah. Karena COVID ini seperti apa, Pak, nanti mungkin kalau itu kan sudah dipagu sama bapak-bapak tim anggaran. Rencananya seperti apa? Apakah mungkin juga bisa naik atau mungkin turun karena COVID? Saya rasa demikian, Pak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya komplit ini Bapaknya, memang mewakili dari semuanya ini Pak. Baik, sementara kita akan jawab dulu satu, nanti kita akan buka sesi selanjutnya ya. Tapi memang begini Bapak Ibu sekalian, Bank Jombang itu prinsipnya seperti Indomaret Alfamart, Pak. Kalau di mana ada Indomaret, di situ ada Alfamart.
Kalau kami itu di mana ada BRI pasti ada Bank Jombang, Pak. Ya, bahkan kantornya kita itu berdekatan sama BRI. Jadi ada BRI unit pasti ada kantornya Bank Jombang. Bahkan ada yang hadapan, singgur-singguran, deket-deketan gitu ya. Kami melakukan sinergitas, Pak. Jadi tetap merangkul semua bank yang ada di Jombang. Hampir semua bank umum nasional itu punya cabang di Jombang. Dan semua bank umum yang nasional tersebut kita punya penempatan dana, jadi menjadi hubungan baik. Termasuk contohnya tadi yang ditanyakan BPD, kredit yang disalurkan ke anggota dewan yang rata-rata sebesar 1 miliar itu, Pak, itu sumber dananya juga dari BPD. Artinya BPD itu dapat keuntungan dengan cara yang sedikit berbeda. Kalau dia menyalurkan langsung, dia dapat untungnya menyalurkan ke DPR, sama saja sebetulnya dapat, cuman berbagi dengan Bank Jombang. Artinya sinergitas terjadi. Nah itu. Baik, untuk yang pertanyaan lain langsung ke Pak Dirut, Pak Avandi untuk bisa menambahkan. Monggo, Pak. Terima kasih yang terhormat Pak Punimin. Pertama mengenai bansos, Pak. Sebenarnya bansos itu kita juga waktu itu ceritanya begini, begitu COVID itu ada, maka semua itu akan dibagikan melalui SKPD, Pak. Itu duit disediakan. Tapi ternyata minta pengaman Polres tidak mau, dan ini tidak akan timbul masalah. Maka waktu itu akan dibagi jam 10 atau jam 12 gitu ya, Pak. Itu langsung dihentikan oleh Polres. Saya diajak rapat, ini harus tunai. Kalau nggak tunai, harus melalui bank, harus diterbitkan buku. Kalau ada bukunya, Pak, otomatis nanti 10 tahun atau berapa tahun dicek masih ada. Nah, gitu. Terus kalau dilupakan barang, provinsi maunya berupa barang waktu itu, Pak. Akhirnya kan bermasalah dengan saat ini, Pak. Gitu, Pak. Ya itu yang pusat masih ya, melalui BNP itu masih, tapi itu juga saya rasa orang desa itu nerima, oh, itu duit orang itu saya, tapi tanda tangannya tolong itu saya, wah, nggak tahu juga saya. Itu makanya kita berupa harus buka rekening. Jadi waktu itu perintahnya bupati hanya begini, Pak, karena waktu itu mau dibagi tunai, Pak Kapolres tidak mau, Pak Kajari tidak mau, harus dibuatkan bank. Kalau dibuatkan bank, nanti saya pindah kemana, kata Pak Kapolres, saya pindah kemana, nggak aman. Karena begitu buku dicetak bank kan udah beres. Nah maka waktu itu bansos itu begini, Pak. Jadi bupati menyebutkan SK penerima. Setelah itu dari SK penerima itu langsung kita bukakan tabungan, buku tabungan. Begitu buku tabungan maka kita datang ke desa-desa. Setiap desa kita datang langsung, orang itu seakan-akan buka tabungan dan langsung menerima duit 200 ribuan. Yang dari provinsi dan dari kabupaten kan 200 ribuan itu, Pak. Nah, sudah. Itu perkara nanti perangkatnya ada yang minta segala macam kan di kami sudah beres, Pak. Nggak ada, iya sudah nggak ada. Itu pun gue gereng karena ada pembatalan double dengan dari pusat, dari dinas dari dinas sosial dengan dinas sosial, ada yang lewat himpunan bank negara yaitu BRI, BNI dan Mandiri serta BTN, ada yang melalui pos. Nah itu gejolaknya ya waktu itu double saja. Setelah double ada pernyataan pengembalian sudah. Dari ini akhir periode, Pak, yang nggak tertarik kita kembalikan lagi ke dana Pemda. Itu ada dari mana? Oh, kita surat perintah dari MOU ada MOU dengan dinas sosial, Pak. Dinas sosial. Jadi kalau dengan desa, kita per desa MOU-nya, tapi bukan kami, tapi kepala cabang. Tapi kalau dinas sosial sekabupaten, duit provinsi dan duit dari kabupaten yang 200 ribuan, itu saya dengan dinas sosial, bank dengan dinas sosial. Tapi ada SK-nya, Pak. Duit kalau nggak kembali, kalau nggak diambil, nggak dikembalikan karena sudah selesai masa periodenya. Kalau bansos, Pak. Jadi bansos itu kami gratis, Pak, tidak ada biaya sama sekali. Nah, terus bansos itu juga ada stimulus dari anggota DPR, Pak. Anggota DPR itu menyalurkan, tiap anggota DPR dapat jatah 200 orang. Itu menyalurkan 1 jutaan. Jadi anggota DPR 10M dapat jatah pokir. Nah, pokir. Bansos lain, Pak. Ini untuk orang untuk oh, ini pokir. Uang 1 juta. Konstituen yang punya usaha.
Lu tak coba. Sebenarnya kita itu sama ya sama. Ya jenenge dodol-dodolane sego goreng ya kadang ya rebutan pasar gitu Pak. Nah ini kami juga pengen mendorong anggota DPR barangkali diawali di Kulon Progo gitu Pak. Bupati bisa mengatur Pak, misalnya begini, di bawah 50 juta harus ambil di BPR, kalau di atas 50 juta silahkan ke BPD. Mungkin itu kalau bisa diawali dari itu Pak. Kalau udah seperti itu Pak, nanti ya antara Indomaret dan Alfamart itu sudah punya bangsa sendiri Pak. Nah itu enak itu sebenarnya. Nah selanjutnya yang aset Pak, aset tadi ya sudah direvaluasi. Menurut saya Kulon Progo nggak keberatan untuk 10%-nya biar yang asetnya benar. Nah yang aset yang sekarang dimulai suruh jual aja Pak, suruh jual aja biar kan sudah untung Pak. Dalam nanti untuk modal untuk perputaran di cash flow di modalnya itu sudah dijual saja. Yang itu barangkali itu dijual untuk bayar revaluasi aset, dan revaluasi aset nggak langsung jadi biaya Pak, bisa kita susutkan menjadi 5 tahun untuk pajaknya itu. Jadi modal nanti otomatis modalnya otomatis sudah naik lagi. Setoran itu yang 2020 itu naik Pak. Pokoknya gini, komisaris kami dan sekda kami pokoknya harus naik adik. Bagaimana caranya? Di sebuah akhirnya berapa? Belum tahu Pak, kita kan tutupnya baru besok. Oh target, tapi begitu kena Covid Juni itu kan OJK sudah suruh koreksi semua Pak. OJK sudah membuat pengoreksian RBB. Nah dari koreksi RBB itu 6 laba terus PAD Bu. Nah kira-kira yang naik 2,5 itu 2 nah 55 dari 2,5 itu Pak. Ya mungkin 3 M lah Pak kita. Naik dikit lah Pak, naik dikit. Nah memang kami ya otomatis lah ya kita poso Pak, kita ini kita direksi ya poso ya Pak. Rodo poso Pak gitu kemarin karena dari karena kita disuruh terus kita OJK itu bantu tapi ya kita puasa waktu itu 13 kita keluar baru bulan September terkoreksi baru nah kita untuk bansos sampai sekarang itu kita hampir 1 M lebih jadi itu buku tabungan dan lembut buku tabungan itu kan kayak satu buku itu kan 2000 sampai 3 bulan tapi itu untuk ini aja buku diturun yang di PNS pegawai yang dibersihkan terus apa tadi? Apa? Sudah ya? Ada arisan sepeda motor. Oh yang arisan itu begini Pak, jadi kan kita bentuk arisan misalnya berapa? 200 ribuan itu 200 ribuan nanti pas tiap periode 10 itu ada undian besar jadi nanti ada SOP-nya itu kayak seperti ini yang arisan yang mana? Macam-macam nah macam-macam Berangkat ya setiap bulan kita melakukan Skupi berangkat tapi merknya harus Skupi. oh waktu itu kan disepakati sepeda motor apa? Jadi minta Skupi maka uang muka itu ada uang muka 3 juta Pak. Begitu ikut arisan dia harus 3 juta. Setelah itu per bulan hanya 200 ribu. Tapi begitu orangnya menang pasti dapat Skupi. Nanti kalau misalnya sampai 30 periode dia nggak dapat arisan maka duit 3 juta plus 200 kali 30 itu dikembalikan. Tapi misalnya orangnya nggak memberikan sepeda motor harus dibelikan Pak sepeda motor kita udah pesen sama dealer berapa? Tiap bulan kita udah dikirimin dealer untuk perangkat ini setiap bulan kita menyediakan sepeda ini harus karena ya waktu dulu Skupi itu kan kalau ke dealer kan harus pesen maka kita sudah ya ide maka kita sudah kerjasama sama dealer 30 periode itu tiap bulan sudah dikirim ke kantor sekarang ini dijual lagi ya banyak yang beli gitu banyak yang beli arisannya sebetulnya seperti itu Pak ada nanti periodenya yang ke 30 kita ada arisan ada hadiah mobil dan segala macam
hadiah mobil segala macam. Nah, di sana kan ini hanya contohnya soal apa istilahnya iklan atau punya hubungan enggak? Loh, kan gini Pak, kita menghimpun dana kan Pak. Contoh, dana kumpul kan kita jual lagi ke kredit. Untuk ini Bu, yang tadi disampaikan oleh Pak Direktur. Jadi gini, Kulon Progo kayaknya DD-nya lepas ke BPD. Nah ini kita mau untuk tahun ini Pak, kita rebut kembali. Karena begini, dengan adanya DD Pak, maka begitu tadi disampaikan oleh Pak Direktur, begitu musren Bangdes itu sudah diputus Pak, hasil musren Bangdes dan tim pelaksana itu duit udah langsung bisa cair ke Bank Jombang Pak. Bangun desa kan contoh gini, agunannya nggak ada, SK musren Bangdes dan tim pelaksana. Bunganya dari mana? Bunganya itu toko bahan-bahan bangunan itu bukan ngerti lah. Nah gitu. Nah dalam bisa. Oh bisa, kita buat aturan kami kan Pak. Nah kan duitnya kan kalau nanti cair kan di kami tinggal potong. Kami nggak risiko sama sekali. Kita blokir kalau cair. Nah gitu. Jadi orang itu misalnya ya dia udah baru bangun. Nah, ya. Jadi misalnya gini, misalnya desa itu mau bangun jembatan, itu kan biasanya cairnya di bulan Juni untuk DD tahap kedua biasanya, tahap ke-1 biasanya ya nggak tahu. Nah maka dia di bulan setelah orang tandur selesai itu kan tenaga kerja murah atau segala macam ya, itu langsung begitu musren bank langsung ngambil di kami 200 juta sampai 300 langsung bangun. Nanti begitu duit cair itu tinggal laporan ke inspektorat selesai. Gitu loh Bu. Kalau nunggu dari duitnya itu cair dan resmi dari pemerintah pusat lama Bu, dan waktunya itu hanya dicatat 2 bulan itu sering nggak selesai dan kena temuan inspektorat. Ya, maka kami itu cepat 200. Oh saya sempurna Bu, itu dengan SK sudah selesai kok Bu. Dari musren Bangdes, tim pelaksana, terus kita ngecek bahwasanya desa. Pengawasnya kan nanti begini Bu, kan inspektorat itu ngecek pertanggungjawaban isi bangunan dasar itu, dan inspektorat itu senang kan, belum sampai waktunya sudah selesai. Biasanya kan yang teman inspektorat itu kan waktunya ngomong itu, teman inspektorat nah itu ngecek dah bener nggak itu masuk di dalam APBDes-nya itu atau tim pelaksana dan musren Bangdes terus APBDes-nya masuk di APBDes-nya. Pelaksana itu kan bukan misalnya para desa. Tim pelaksana kan ya struktur suksesi para desa itu di tadi pertama itu arisan. Itu kan ada unsur undiannya Pak. Apa juga diurus izin-izinnya sesuai dengan peraturan sosial. Hadiahnya saja yang kita urus. Aja. Oh. Tapi penyelenggaranya nggak ngurus izin. Enggak, ini Pak. Nggak perlu. Seakan-akan kita itu hadiah. Ya. Ya tapi hadiah gratis saja kan harus ada anunya Pak, harus ada izinnya. Makanya Sos 12 2019. Tapi itu enggak ya. Kita di pemotongan hadiahnya itu dibayar ke Pak. Kita potongkan. Nah, terus ini sebagai hadiah tabungan Pak, seakan-akan sama dengan produk bank, misalnya taruhlah undian biar segala macam ya seperti itu. Di Departemen Sosial ada checklistnya itu Pak. Itu undian apa. Kalau undian besar kita ngundang dinas sosial ya itu. Tapi kalau hadiah yang ini yang kecil itu kita bayar pajak. Terus yang kedua yang hadiah dana desa tadi. Semacam talangan ya. Nah desa itu kan juga punya kewajiban untuk membuat SPJ, LPJ yang itu selalu dicocokkan dengan kapan rekening itu ada. Nah kalau pelaksanaannya lalu ditalangi oleh Bank Jombang yang transfernya sebenarnya bulan April atau Maret tapi Januari sudah bangun dan bulan bangun
Gimana Pak mereka untuk membuat LPG-nya itu? Ini Pak, jadi kalau terkait dengan pembangunan itu dirasa dari sektor sendiri itu senang, tapi intinya kalau sudah kita talangi pinjaman untuk pembangunan, nanti investor tidak mau ada laporan LPG itu keterlambatan. Jadi untuk terkait dengan keuangan tadi itu selama ini sih nggak ada masalah itu Pak. Yang penting intinya ada dana DD untuk pembangunan itu sudah terwujud bangunan itu Pak. Jadi misalkan dana itu turun sendiri, tapi kemudian bangunannya sudah mulai dari April itu Iya. April yang begini. Kontraktor itu bisa dengan skema pembayaran per spot. Jadi pihak ketiganya jadi kontraktor itu kan sebenarnya saya janji ini bayar nggak apa-apa, tapi kan prakteknya kadang kontraktor nggak punya uang juga Pak. Dari mana sumbernya? Kredit infrastruktur ini tadi yang kita kredit sebutkan. infrastruktur namanya. Infrastruktur desa. ya sebenarnya urusannya desa itu. Tapi intinya begini Pak, baik duit bunganya itu nggak boleh ngambil dari. Nah itu biasanya, itu kok labanya udah banyak. Dari apa namanya fee dari udah bulan udah selesai. Artinya apa yang dibangun itu harus masuk sudah program APBDes. Ya. Baik, dari Pak, monggo Pak, oke, langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak pimpinan dan bagian kami hormati staf jajaran, Ibu pimpinan DPRD Kulonprogo, pimpinan dan segenap pimpinan komisi dan fraksi. Langsung saja menarik, kayak semakin siang tidak terasa siang Pak, tidak terasa lapar ini untuk bertanya ya, walaupun sudah siap di belakangku ini. Jadi yang pertama kami ingin mengetahui apakah banyaknya inovasi-inovasi yang dilakukan Bank Jombang ini murni roadmap perencanaan dari Bank Jombang, ataukah memang ada semacam intervensi kebijakan dari hal ini pemerintah daerah atau KPM yang memang merupakan bentuk komitmen terhadap keberadaan Bank Jombang ini. Pertama perlu kami ketahui Pak Mas, karena di kami ini ada sedikit miskomunikasi antara inovasi dan kebijakan, di mana ada pihak-pihak yang memang sengaja membatasi perkembangan inovasi daripada bank daerah. Ini ada Pak, termasuk kemarin ketika pansus ngotot mengapa keberadaan modal dasar itu harus 100 miliar ini masih ditafsirkan lain. Ada keraguan apakah mampu daerah nanti memberikan modal dasar sampai 100 miliar ya. Jadi kemarin alhamdulillah Mas Istono ini yang paling ngotot harus 100 miliar itu, sehingga Pak Sekda pun ya bertekuk lutut, apalagi diamini oleh pimpinan. Akhirnya oke, 100 miliar kita pakai sebagai acuan modal dasar dalam harapan Pak Pemda ini punya komitmen melakukan itu, tidak hanya sekedar membentuk bank daerah. Kalau hanya modal saja tidak ada keberanian, komitmen seperti apa? Ini yang kami ingin ketahui di Bank Jombang ini, komitmen pemerintah daerah Jombang seperti apa Pak? Pick up-nya seperti apa tentang inovasi-inovasi tadi? Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan program ingin kami pertajam kredit infrastruktur desa. Nah ini menarik bagi kami karena di kami ini ada kendala. Pertama adalah pelaksanaannya tidak bisa tepat waktu atau di awal. Dan tadi betul disampaikan oleh Bapak Pimpinan bahwa di desa itu ada kendala cuaca, ada kendala tenaga kerja, ada kendala modal, di mana memang standarnya adalah pelaku pelaksana itu adalah TPK. Namun masih banyak pihak juga yang mempercayakan pada pihak ketiga untuk melakukan pekerjaan fisik, walaupun secara legalnya itu adalah di TPK, tapi prakteknya dijalankan oleh pihak ketiga. Nah kami ingin pertajam lagi Pak Pimpinan, atau kalau mungkin Bu Ketua perlu, nanti bagian pemerintah desa Kulonprogo perlu juga belajar ke Jombang, sehingga nanti ke depan itu pembangunan di desa yang didanai oleh ADD maupun APBD secara keseluruhan ini bisa didukung oleh bank daerah. Bank daerah juga diuntungkan,
pembangunan di kelurahan juga diuntungkan akan semakin cepat. Nah ini yang menarik karena selama ini kendalanya adalah pembangunan di kelurahan itu terus tidak karena mungkin terminisasi daripada pencairan uang yang sulit, atau mungkin juga persentase penggunaan antara APD dan juga DD, di mana prosesnya adalah 37 dan sebagainya. Ini mempengaruhi sekali sirkulasi kemampuan keuangan desa kelurahan itu untuk melakukan pekerjaan pembangunan, sehingga yang dicicil ini dulu tidak bisa sempurna, apalagi di masyarakat itu harus cepat. Ada 6 prioritas di pembangunan di kelurahan, semua ingin didahulukan semuanya. Khawatir nanti kalau apalagi COVID kena refocusing gitu loh. Kemarin kan banyak sekali anggaran kelurahan yang kena refocusing, sehingga ada 2-3 prioritas yang tidak bisa dilakukan di tahun itu. Nah ini kekhawatiran di masyarakat kelurahan itu pengennya semua didahulukan. Nah ini kalau nanti memang ada kebijakan semacam penjaminan pelaksanaan pembangunan dari bank daerah, saya kira bagus ini Bu Ketua untuk bisa dilaksanakan juga di Ponorogo, sehingga nanti pembangunan di Ponorogo ini bisa lebih cepat lah, artinya bisa lebih awal. Kami mohon penyampaian pencerahan Pak Direksi tentang sinergitas komitmen antara inovasi dan komitmen daerah. Ini demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekalian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Bapak untuk mempertegas yang ditanyakan Pak Rio tadi dengan kantong penyertaan modal yang 200 miliar. Itu nanti komitmen pemerintah untuk pemenuhannya apakah sudah dijabarkan setiap tahunnya berapa miliar atau secara umum misalnya akan dipenuhi sesuai kemampuan keuangan daerah, atau sudah dijabarkan 200 miliar itu apakah 10 tahun atau berapa? Ini mohon teknisnya seperti apa. Kemudian yang kedua, untuk pemulihan ekonomi nasional tadi disampaikan bahwa itu mengakses dari Bank BPD. Itu modelnya seperti apa Pak? Dan kira-kira dari Bank Jombang, bukan Bank BPD ya Pak, kita Bank BPD kalau ini Bank Jatim, maaf ya. Untuk Bank Jombang itu bisa mengakses berapa miliar dan untuk kegiatan apa, pelaksanaannya untuk apa aja. Dan mungkin itu karena untuk pemulihan ekonomi nasional berarti dengan tingkat bunga yang sangat rendah ya Pak ya. Yang terakhir terima kasih sekali Pak untuk KPR, itu memang kelihatannya juga Kulon Progo itu sudah kemudian bisa menangkap peluang ini dan sudah tidak lagi terpaku pada 5 tahun, karena sudah sampai 15 tahun sudah mulai ke situ, tapi baru total kelihatannya kemarin. Kadang kemarin itu saya memang disampaikan betul tadi agak ini ya, agak kaget ketika Pak Sekda itu menyampaikan kita mintanya hanya 15 miliar, yang ngasih 50 miliar itu DPRD gitu. Nah jadi sempat saya komunikasi sama Bang Basar. Nah Bang Basarnya malah menyampaikannya kami ini dikasih berapapun mau. Nah ini kan nanti DPRD yang kena getahnya Pak. Jadi saya minta tegas kalau memang butuhnya berapa, butuhnya 100 miliar atau 50 miliar ya sampaikan aja, sehingga kami DPRD ini tidak seakan-akan memboroskan anggaran, tapi benar-benar memang sesuai dengan kebutuhan dari suami tersebut. Mungkin itu Pak yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini pertanyaannya berbobot semua nih Bu. Nah ini nanti dijawab dengan Pak Dirut. Tapi menariknya begini Pak, kalau kami membangun komunikasi dengan teman-teman di DPR itu gini, siapa yang bisa menguasai desa itu biasanya menguasai suara. Ya, siapa yang bisa menguasai desa artinya memberi perhatian, ikut mendukung program-programnya desa. Itu rata-rata mereka eksis Pak. Dan kami sudah ya istilahnya
komunikasi yang kita bangun itu ternyata memang benar. Siapa yang menguasai atau bisa mendorong program-program desa itu yang menguasai suara. Jadi makanya concern kami ketika masuk ke program-program desa, BUMDes-nya kita bantu, infrastruktur desanya kita bantu, cara mengelola keuangan desanya pun kita support. Agar apa? Desa itu secara pemerintahan kan sekarang sudah otonom, berdiri sendiri. Dia punya DPR-nya sendiri kan, dia punya musren BAMDes-nya punya sendiri, punya badan permusyawaratan desa juga punya sendiri, bahkan memilih atau mengangkat itu juga sudah sendiri. Jadi concern kami juga salah satunya untuk itu. Salah satu yang manfaatnya adalah sebagai corong marketingnya Bang Jombang. Jadi menarik Pak. Ini banyak pertanyaan yang berhubungan dengan itu. Ini mungkin nanti juga bisa ditambahkan oleh Pak Andi itu terkait dengan komitmen pemerintah daerah terhadap kemajuan Bang Jombang. Ini kalau di Kulon Progo mintanya 15 dikasih 50 gitu kan. Jadi perhatiannya DPRD ini luar biasa ini. Ini jadi DPR-nya bingung, BPR-nya bingung, Pasikdanya geleng-geleng gitu kan. Karena takut sama Sikdanya. Oh gitu. Oke, langsung dijawab oleh Pak Afandi, monggo Pak Afandi. Terima kasih Bapak atas pertanyaan Bapak terkait dengan inovasi perencanaan. Jadi begini Pak, kami kalau buat ada inovasi, kebetulan gini, dulu saya waktu masuk ke sini itu ada konsultan yang bekasnya orang BI, namanya Pak Baski, pensiunan orang BI menjadi konsultan kami. Nah, dikala kita inovasi itu kita membuat paparan dan dipresentasi, dikritisi segala macam. Tapi nantinya begitu istilahnya untuk apa ya, tabayurnya itu atau brainstormingnya itu ya ke konsultan kami itu, ini melanggar BI enggak apa-apa gitu. Jadi waktu itu kami inovasi ya kita membuat paparan Pak, dan dikritisi oleh semua SKPD yang terkait dengan kami, perekonomian, Bapeda dan segala macam. Nah, baru seperti itu nanti ditanyakan oleh OJK, oleh Pak Basuki, konsultan kami yang kita bayar waktu itu bekas pensiunan orang BI. Jadi kebetulan inovasi kami selalu di-approve oleh pemegang saham. Tapi sebenarnya itu untuk perbaikan untuk paparan ini atau ditolak Pak, ada dua hal. Dikritisi begini, kita buat banyak ditolaknya atau banyak diperbaiki konsepnya? Diperbaiki Pak. Jadi kita paparan gini kan intinya Pemda kan risikonya gimana, terus manfaat lebihnya apa, dan kira-kira kekuatan kita bisa nggak untuk mendorong itu, gitu Pak. Jadi ada juga yang dulu infrastruktur juga ini Pak, kita nyontoh dari BPR lain gitu, dari Lamongan, dari Boyolali juga waktu itu juga inspektorat waktu itu ya juga menanyakan Pak, tapi begitu jalan malah seneng inspektorat itu, malah seneng sekali. Jadi waktu itu ya juga dikritisi. Intinya begini, kita membuat inovasi selalu dikritisi dulu dan diuji oleh Pemda lah. Nggak tahu dia tanya kemana segala macam. Nah, baru itu terus beri masukan ke kami, gini yang sudah jalan. Nah, biasanya kami kalau punya produk baru itu kan dipaparkan di RBP Bank. Komisaris kami kan kebetulan sekdan segala macam kan ikut Pak. Nah, kalau misalnya ini gimana, ini oh sudah ini, oh nggak apa-apa, resikonya nggak ada, ya sudah jalan, seperti itu Pak. Jadi kami selalu dikritisi dulu dan disempurnakan, istilah Pemda ya mencari risiko yang paling kecil. Terkait dengan komitmennya Pemda begini Pak, ukurannya begini, sepanjang bank itu sehat, otomatis PAD ketentuan-ketentuan itu sudah terpenuhi lah istilahnya. Karena bagi kami begini, BPR swasta itu targetnya lebih besar daripada BPR Pemda. Kami menyadari itu. Tapi BPR Pemda ya kayak itu punya kewajiban, contoh menyalurkan bansos itu kita untuk nyetak buku tabungan dan lemburnya aja 1M itu di bulan Juni. Ya ada misi-misi sosial yang harus kita tampung, maka Pemda menyadari. Tapi bagi Pemda itu hitungannya begini Pak. Setoran modal itu ibarat dikasih di deposito kan lebih banyak PAD kita daripada di deposito kan gitu. Ibaratnya duitnya udah nggak hilang, dapat PAD-nya ya sama dengan beliaunya itu, duit Pemda itu ditempatkan di deposito. Itu saya rasa itu udah clear. Terus untuk infrastruktur, justru dengan infrastruktur, jadi kan begini Pak,
misalnya dalam 1 tahun itu bentuk fisiknya itu bangun itu taruh 800 juta, pinjamnya di kami nggak 800 Pak, nanti kan sudah standar pula sudah berkesinambungan. Makanya pinjamnya di kami mungkin 200 hanya atau 300. Begitu ini selesai yang didulukan ya tentu kami tidak memberi batasan. Intinya begini, proyek setahun itu apa saja, gini. Nah dari sini itu berapa yang ngambil di kami yang sebagai bisa pemicu dan ini nanti jalankan gitu Pak. Nah perkara skala prioritasnya kami tidak tahu, tapi dari misalnya 800, maka ini tak cairkan 200 saya sudah bisa jalan. Yang ini dulu, habis itu ini cair, ini cair. Nah makanya pinjaman kami adalah jangka waktu setahun maksimal. Tapi biasanya kalau misalnya taruhlah proyek ini taruhlah ini 6 bulan udah dilunasi. 6 bulan nggak sampai 6 bulan udah dilunasi. Ada maksimal pinjaman? Ada maksimal 300. Nah kalau misalnya minta lebih dari 300 itu ada jaminan sendiri dari tim pelaksana, jaminan berupa sertifikat dan segala macam. Nah gitu. Jadi di antara jaminan itu sampai 300, tapi kalau lebih ya tim pelaksananya itu yang kita pegang Pak. Tapi berupa aset. Kemampuan untuk membackup taruhan desa sendiri berapa persentase desa yang akses? Oh dari desa. Jadi kita bisanya per kecamatan Pak. Misalnya per kecamatan itu ada 10 ya, mungkin 7 atau 8-nya yang ngambil dana, yang lainnya mungkin enggak. Dan itu pun kan harus disetujui oleh tim pelaksana dan musyawarah itu Pak. Ya gitu. Jadi ada yang memang enggak, ada yang kan ada kepala desanya itu Pak kaya, itu perangkatnya ngambil di Tanjung, kredit pegawai pun nggak boleh Pak, dikasih sendiri sama kepala desa. Nah gitu. Termasuk yang kalau infrastruktur itu kalau kepala desanya kaya ya nggak ngambil Pak, ya harus dipinjamin kepala desa. Tapi yang bagi desa-desa rata-rata yang nggak mau seperti itu kan pinjam di kami. Jadi bukannya nggak pinjam itu karena mungkin di situ kepala desanya atau toko bangunannya udah siap ya nggak pinjam di kami Pak. Tapi bagi yang toko bangunannya nggak ini pinjam di kami, lebih enak pinjam di kami Pak daripada dipelepas uang atau itu kan hitungannya nggak jelas Pak. Kalau di kami sebenarnya sama Pak dengan pinjamanmu, saya ada proporsi ada. Oh sama tapi lebih murah. Kan begini Pak, contoh begini, nanti kira-kira contoh begini, kalau pinjaman umum dilunasi lebih awal kan kena penalti Pak. Kita kalau dilunasi awal nggak kena penalti dan segala macam. Dan penanggung jawabnya kan juga gandeng renteng Pak, pelaksananya. Seperti itu Pak, untuk yang bisa. Tapi kalau ada yang lain mungkin. Iya, terima kasih. Mungkin masih ada ganjalan nggak ya ini, Bapak Ibu? Oke. Jadi begini Pak Dirut, Pak Direktur Utama dan juga Pak Dirut, yang jelas pada intinya substansi yang kita terima tadi sungguh sangat menarik Pak. Beberapa program ataupun inovasi di Bank Jombang ini akan kita adopt. Namun saya request dulu Pak untuk mungkin kita akan detailkan nanti, terutama yang infrastruktur desa, kemudian juga yang menarik pertanyaan Bu Eni juga yang tentang penyertaan modal itu, kemudian ada jangka waktu atau kemudian secara rigid itu tertuang di dalam klausul pasal. Kalau di kita itu kalau kita membahas perda itu tidak boleh samar-samar, tidak boleh ragu-ragu. Jadi kita itu harus tertuang betul bahwa penyertaan modal selama dekade sekian tahun, kemudian 1 tahun itu dalam jumlah berapa uangnya, berapa miliar. Nah ini kita akan juga nanti mungkin akan kita detailkan lagi ke sini Bapak, beberapa program. Intinya memang kami ini kan sedang di masa transisi untuk menyambut Kulon Progo baru dengan potensi bandara JIA dan sebagainya. Nah kebetulan Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati kami akan berakhir itu di Mei 2022 besok Bapak. Nah saya sih mohon memang beberapa hal saat kemarin saya sebagai narasumber di orientasi perencanaan pembangunan 2022 saya sampaikan saya mohon ditinggali legal standing atau apa untuk kedepannya, karena kalau nanti kemudian kebijakan pemerintah pusat itu sama dengan yang sekarang keluar, artinya akan diisi oleh PJ, tentu kebijakan yang sifatnya sangat strategis kan kita tidak bisa. Nah ini nanti Pak Ketua Komisi 2 harapan saya nanti
akan mendetailkan, dan juga Bapak Ibu di Badan Anggaran dan juga Bapak Ibu yang rawuh pada pagi hari ini akan kita tindak lanjuti dengan memanggil jajaran Direktur Bank Kulon Progo untuk memang kemarin di dalam perda tentang perubahan badan hukum itu kita juga rekomendasikan kepada Komisi 2 untuk menindaklanjuti beberapa hal, terutama untuk bisnis plan-nya Bank Kulon Progo ke depan seperti apa, kemudian di Badan Anggaran juga target-target PAD ke depan seperti apa. Ini akan menjadi catatan khusus bagi kami. Sekali lagi terima kasih ini Pak Direktur Utama. Saya request dulu, besok masih akan merepotkan gitu. Nah ini sambil karena programnya memang sangat menarik, unik tapi realistis. Artinya ini bisa kita laksanakan, terutama yang untuk tata kelola pemerintahan pinjaman daerah itu memang secara undang-undang ada aturannya ya. Pinjam kalau di kabupaten sebetulnya juga boleh pinjam. Nah, kalurahan ataupun desa, kalau di kami kalurahan itu kan unit struktur pemerintahan juga di bawah kabupaten. Nah, ini tentu sangat bisa juga melaksanakan pinjaman kalurahan atau pinjaman desa. Nah, ini kita tertarik, nanti beberapa hal kita detailkan di dalam program. Kita sinkronisasi, harmonisasi antara PAPD, Badan Anggaran dan juga BUMD yang dalam hal ini Bank Kulon Progo, untuk kemudian beberapa hal yang disampaikan tadi apabila memang nanti betul-betul sesuai dengan kondisi kami, tentu kita akan adopt ya. Yang jelas beberapa sangat menarik bagi kami ya, program inovatif, menarik tapi realistis, bisa dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan. Mungkin itu Pak Direktur Utama, terima kasih sekali lagi, betul-betul terima kasih atas ilmunya. Waktu juga lah yang membatasi pertemuan kita pada pagi sampai siang hari ini. Saya atas nama teman-teman mohon maaf kalau selama kita tadi bersilaturahmi di sini ada beberapa hal yang kurang berkenan Pak Direktur Utama. Terima kasih. Seiring kembali saya mengulangi doa kami untuk Pak Direktur Utama beserta seluruh jajaran di SDM di Bank Jombang, semoga selalu dikerini kesehatan dan juga tetap bisa berkinerja secara baik di tengah pandemi ini, dan kita berdoa bersama, harapannya sama, tentu pandemi segera berakhir. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalimat terakhir penutup ke Pak Dirut, dipersilakan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, Ibu Ketua yang kami hormati. Kami juga mengaturkan mohon maaf apabila ada penyampaian kami. Mohon maaf sekali apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, dan kami ucapkan semoga Bapak Ibu juga selalu dalam keadaan sehat walafiat, bisa mengemban tugas-tugas negara dan kemajuan Kulon Progo ke depan yang lebih baik dan bersinergi dengan BPR Kulon Progo. Bapak Ibu sekalian, tentu BPR sangat mengharapkan dukungan panjenengan sedoyo. Nah, makanya ya Bapak Ibu sekalian juga yang mengawal untuk kemajuan BPR. Siapa lagi kalau bukan Bapak Ibu sekalian. Gitu saja Bu, mohon maaf, dan saya juga mengakhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditutup bukan berarti tutup diskusinya Pak, jadi nanti boleh disambung dengan diskusi informal. Kami juga menyampaikan terima kasih atas nama DPR Bank Jombang, atas mohon maaf apabila dalam suguh kupuh lungguh ada yang kurang berkenan Pak. Ini ada sedikit pantun Pak, ini ke Jombang membeli durian. Nah ini Pak ya, sebenarnya Jombang itu punya durian bagus Pak, namanya durian Wonosalam. Cuman sayangnya cuma cerita doang ini, masalahnya belum musim Bu Ketua, mohon maaf. Biasanya ya berarti tahun depan harus kesini lagi begitu. Biasanya bulan Maret ya, Februari Maret kita punya kenduri durian. Itu jadi makan durian gratis Pak. Itu di acaranya di Wonosalam itu biasanya datang itu sekitar 3.000 orang datang ke sana. Ini disediakan durian asli Wonosalam, durian bido namanya Pak.
itu Mas. Kenduren ya. Iya. Ya, ke Jombang beli durian, pasar dibuka di hari Senin. Sampai jumpa, saya haturkan, semoga bertemu di lain kesempatan. Amin. Baik, lagi terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Hidangan makan siang sudah disediakan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga di lain kesempatan bisa bersilaturahmi kembali. Kami akhiri ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.